Kan satu insan dan insan lain baik di belahan bumi yang satu ke belahan bumi yang lain. Tujuan daripada gerakan kami ini adalah dengan mengerti orang-orang lain yang sebelumnya tidak kita kenal, menciptakan semoga dunia menjadi lebih aman. Dengan kita mengenal mereka, dengan kita mengenal kehidupan mereka, dengan mengenal seperti apa permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, sehingga kita bisa membantu mencarikan jawaban-jawaban atas permasalahan yang mereka hadapi. Pada umumnya manusia sulit untuk mengenal satu sama lain. Banyak alasan yang menyebabkan itu. Pertama, tidak mengenal. Yang kedua, kita tidak peduli. Melalui organisasi atau yayasan kami, kita berusaha untuk menghilangkan beban-beban atau rintangan-rintangan yang kita semua manusia miliki. Sehingga sedikit atau satu langkah bisa kita dekatkan keadaan dunia, permasalahan yang kita hadapi manusia di bumi saat ini bisa menuju ke arah yang lebih baik. Yes. Oke. Saya sampai lupa ya mengenalkan. Kalau yang ini adalah namanya adalah Mas Teguh Panlima. Mas Teguh Panlima ini dari Aceh ya Mas ya. BNS apa dari apa namanya? Baik, terima kasih. Nama saya Teguh Panlima Subo. Saya dari Banda Aceh. Saya mewakili Yayasan Aceh Community Art. Aceh Community Art ini adalah gabungan daripada kelompok-kelompok masyarakat, terutama dari pemuda di Aceh yang peduli akan mitigasi kebencanaan. Komunitas kami selalunya bekerja dalam usaha-usaha peningkatan mitigasi melalui bingkai kesenian. Kenapa demikian? Karena tentu Anda semua tahu Aceh di 2004 telah mengalami bencana yang hebat. Terus kami juga dibantu oleh banyak negara-negara termasuk dari Jepang. Begitu juga kami dibantu dari The Laboratorium Global Dialog untuk bagaimana sih kita bisa meneruskan hal-hal yang pernah kita alami itu diwariskan untuk generasi berikutnya. Seperti apa kita sulit, seperti apa kita sedih, seperti apa kita melewati rintangan-rintangan tersebut. Tetapi kan Mas Agra, kalau misalnya kita bercerita seperti itu, tentu kan di buku-buku pelajaran sekolah kan akan naik. Nah, kita ingin menyampaikan itu semua ke generasi berikutnya dalam bahasa-bahasa yang lebih mudah untuk dimengerti tanpa mengurangi isi atau pengalaman yang pernah kita alami dulu. Tetapi kalau misalnya kita langsung berbicara dengan bahasa-bahasa yang teknis, istilah-istilah yang sulit, tentunya kan generasi yang tidak merasakan bencana itu tidak akan paham ataupun bosan akan mendengarnya. Sehingga saya belajar daripada The Laboratorium Global Dialog dan teman-teman, terutama dengan Makiko Sang, dengan Karuaki Sang, begitu juga dengan Watanabe Sang, bahwasannya untuk menyampaikan pengalaman itu bisa kita bungkus dalam kegiatan seni. Maka hari ini saya datang untuk membantu teman-teman sehingga Kota Ponorogo dan Kesenuma juga bisa bersahabat lebih cepat. Oke, pertanyaan saya berikutnya ya Mas ya. Ini jadi kan tadi sudah disinggung mengenai tentang Laboratorium for Global Dialog yang dimana mengurusi perkara konflik internasional, istilahnya kayak gitu ya. Nah, yang ingin saya pertanyakan sebenarnya akhirnya kayak gini Mas. Permasalahannya, permasalahan apa yang menjadikan kerjasama Ponorogo Kesenuma ini menjadi sangat penting? Apa yang ada di depan mata kita nih yang akan kita hadapi? Untuk Makiko Sang, untuk Karuaki. Siapapun boleh. で、アグラさんの質問なんですけども、なんでそんなに重要なんですか、この2つの違う場所をつなぐというのは。確かに世界は安全ではありません、世界は平和ではありません。でもなんでそんなに必要なんですか、ポノロゴ、そして気仙沼、何が皆さんを動かすきっかけになったんですか、それが知りたいです。門脇さんでもいいし、マイコさんでもいいし、どっち？やっぱ門脇さんですよね。先ほど言いましたように、気仙沼にはポノロゴの人がいっぱいいる。でポノロゴにもってことは気仙沼というか、行ったことがある人がいっぱいいるけど、
ほとんど誰もそれに気づかない。でそのことを言っても大して驚かないということに僕はものすごい驚いています。この気持ちをどうにかして共有したいというところが出発点ですね。Di awal saya juga ada menjelaskan bahwa begitu banyak pemuda-pemudi Ponorogo yang bekerja dan belajar di kota Kesenuma, tetapi masyarakat di sana tidak mengenal siapa mereka, dari mana mereka, dan kenapa mereka ada di kota kami, begitu kurang lebih. Saya melihat itu semua itu tidaklah fair. Saya melihat itu semua adalah tidaklah sehat dan baik. Sehingga saya merasa perlu berbuat sesuatu agar mereka lebih dikenal, lebih dilibatkan, lebih dihargai, atau bisa selangkah lebih masuk ke dalam komunitas di mana kami hidup di kota tersebut. Maka saya tergerak untuk berbuat sesuatu dan datang ke kota Ponorogo untuk mencari tahu langkah-langkah apa dan seperti apa yang terbaik dan tercepat dalam membaurkan mereka di dalam komunitas kami dan juga memperkenalkan kami kepada komunitas di Ponorogo. まあ大きい話で言うと門脇さんの話がその通りだと思うんですけど、なんで私たちがここまで来たかっていうのは、私たちが気仙沼でポノロゴの人に出会ってしまったっていうのが大きいと思います。そこで出会って彼らがどんな暮らしをしていたのか、どういう思いで日本に来たかっていうのを知っていくうちに、気づいたらここに来てしまった、もっと知りたくなってしまった、それにいろんな人が入ってほしかった、入ってほしい、関わってほしい、もっともっとこうね、一緒に何かをやって学び合っていくっていうものができればいいんじゃないか、そう思ってるうちにここにたどり着いて皆さんに出会って、こんなにこう素敵な人たちに出会えて一緒にやれるようになったっていうのが、こう運ばれてきたっていうのがなんだか私の印象のような気がします。Alasan kenapa sih kami berbuat, ya karena sudah jumpa sih sama orang-orang Ponorogo di Kesenuma, sebenarnya sesimpel itu alasannya. Dan secara harfiah manusia punya rasa penasaran lebih tinggi, seperti apa sih kampung halaman mereka, seperti apa sih kehidupan mereka, seperti apa sih usaha-usaha mereka sampai bisa datang ke negara kami. Itu yang menjadi dasar dan alasan kami datang ke Ponorogo. Dan sesampai di kota Ponorogo ternyata mereka kaya akan kebudayaan, begitu indah kampung halaman mereka, begitu banyak usaha-usaha yang mereka tempuh, dan rintangan-rintangan yang mereka lalui, sampailah mereka di kota kami. Itu juga alasan kami menjadi penasaran dan kami menjadi ingin tahu lebih banyak. Plus ternyata saya juga mendapatkan jalin silaturahmi baru sesampai di kota Ponorogo. Terbukti saya bisa kenalan dengan begitu banyak seniman-seniman di kota ini, begitu banyak pemuda-pemuda yang seru, pemuda-pemuda yang berbakat, dan mereka sangat terbuka, dan kami pun menjadi bukan terpuaskan rasa ingin tahunya, malah tidak habis rasa kami ingin tahu lebih banyak lagi tentang budaya dan orang-orang Ponorogo itu seperti apa. Oke, Mas, saya membaca mengenai yang di website ketika pendaftaran itu adalah mengenai krisis pemuda, mengenai krisis pemuda yang ada di Jepang. Angkatan kerja itu dalam artian yang sebenarnya terjadi di Jepang itu adalah apakah akhirnya populasi angkatan kerja itu usia berapa, Mas, berarti kira-kira? Oke, Mas, dari situ gitu kan, ini biar kita juga belajar nih, karena notabene di Ponorogo juga banyak sekali orang-orang muda, pemuda-pemudanya itu yang merantau dan akhirnya susah buat pulang kembali ke kampung halaman.
kayak gitu kan. Nah ini kan hampir sama gitu kan, dimana akhirnya kekurangan populasi dengan angkatan kerja karena merantau, ya kan. Nah apa yang sebelum ini terjadi akhirnya, apa yang melatar belakangi hal tersebut di Kesenuma?まあ一般的に言われているのは、まあ、子供を育てるには日本の場合はとてもお金がかかると。でそうするとたくさん子供を作ってこう教育を受けさせていくっていうよりも、まあ、少ない子供というか1人とか2人子供を作って、しっかりと小学校から大学まで教育を受けさせて仕事っていう、まあ、社会が一定の時代でこうスタンダードになって、それでだんだん人口が減っていきました。で今それにさらに拍車がかかって給料が少ないとか、女性が結婚した後子供を産んで社会に戻りづらいとか、いろんなこう要因が重なって今どんどんこの子供の数っていうのが減っていると言われていると思います。Jadi menurut Maki Kosang, salah satu alasan kenapa populasi di sana tidak bertambah atau bahkan menurun, salah satu sebabnya adalah jumlah angka kelahirannya yang sangat menurun. Kalau menilik problematika kenapa menurun, ada beberapa faktor pendukung yang menyebabkan itu. Di antaranya adalah begitu besar biaya dan tanggung jawab untuk membesarkan seorang anak. Biaya kehidupan dia, jaminan kesehatan dia, jaminan pendidikan dia, dan sampai umur sekian adalah menjadi tanggung jawab orang tua. Untuk komunitas atau masyarakat modern yang ada di Jepang itu merasa seolah beban untuk hidup. Mungkin itu juga salah satu yang menyebabkan populasi di negara kami sulit untuk bertambah. Boleh saya tambah sejauh yang saya tahu? Jadi mohon maaf, saya juga tinggal di Jepang selama 16 tahun. Saya melihat langsung apa sih perbedaan Indonesia dengan Jepang. Di Indonesia begitu banyak kita dikasih kemudahan, kita tidak perlu takut dengan salju, kita tidak perlu takut dengan kekurangan makanan, kita tidak perlu takut dengan sulitnya pendidikan. Sehingga kita tidak memiliki beban khusus dalam memiliki seorang anak dan membesarkannya. Beda dengan di Jepang. Di Jepang untuk hidup di dalam flat yang kecil, membesarkan anak, itu konteks dan bentuknya sangat berbeda. Membesarkan anak itu harus ada jaminan kesehatan, harus ada jaminan pendidikan sampai umur tertentu, dan dia juga, orang tua juga punya obligasi untuk mendidik anak itu harus dapat menjadi pendukung dalam roda-roda bermasyarakat. Bagi mereka adalah suatu aib besar bila ianya membesarkan seseorang yang menjadi beban di dalam masyarakat. Tentu kita juga di Indonesia ada istilah yang menyatakan jangan sampai kita menjadi malu, nama keluarga kita malu karena ulah kamu. Tetapi itu kan era 65 dan era 80. Mungkin sekarang Indonesia sudah aman, sudah ekonomi sudah bagus, mungkin tidak lagi yang terlalu banyak memikirkan ke arah sana. Tetapi Jepang tidak demikian. Jepang tidak demikian.
Oke, ada upaya nggak Mas kalau udah tahu nih populasinya angkatan kerja kan kurang. Upaya-upaya pemerintahan atau ya apa ya kebijakan dari pemerintahan Jepang sendiri yang untuk mengatasi permasalahan tersebut.異次元ななんかやるとか、はい。まあなんかいろいろやってると思うんですが、はい。結局ですね、その僕子供の頃って40年ぐらい前なんですけど、ちょっとインドネシアっぽかったんですよ今の。だからあと40年ぐらい経ったらもうそんなに経たなくてもインドネシアが日本にみたいになっちゃう可能性もあるんですね。まあ、我々アチェでプロジェクトやった時は震災の未来のなんですかね、復興の先を何年か先を行ってるインドネシアだったわけですが、今このポノロゴと気仙沼というのはそういう人口とかの年齢構成でいうと何年後かのポノロゴを気仙沼が一つの未来図として出現していて、さあそれをどうなるんだろうみたいなものとして捉えることもできるのかなって思います。Jadi Mas Agra, menurut Pak Kadowaki, tentu pemerintah mengambil tindakan-tindakan preventif dan pendukung untuk mengatasi problematika yang kita semua hadapi di sana. Tetapi walau bagaimanapun, bila kita tidak mengenal satu sama lain, bisa saja 40-50 tahun kemudian kota Ponorogo atau kota-kota lain di Indonesia juga mengalami hal yang sama seperti di Jepang. Kami datang ke Aceh beberapa tahun yang lalu, kita belajar banyak dari Aceh, belajar dari pengalaman, dan setelah bencana dan mengalami musibah, kita memberikan masukan dan pengalaman-pengalaman kita. Tetapi di tahun 2011 ternyata Jepang belajar lebih banyak lagi dari Aceh karena ternyata kami juga mengalami bencana yang sama. Jadi menurut Kadowaki-san, dunia ini tetap berputar, pengalaman tetap tidak ada batasnya untuk kita pelajari, dan saya berharap apapun pengalaman yang pernah kami rasakan dapat juga menjadi pengalaman untuk orang lain sehingga tidak merasakan sakit yang sama. Oke, dari teman-teman di sini, dari sampai sini ada yang mau bertanya mungkin? Silahkan dari teman-teman di sini mungkin mau share pengalaman atau mau tanya mengenai rasa penasaran Indonesia Jepang ya dengan Ponorogo Kesenuma ya kan. Di sini mumpung ada sumbernya langsung boleh bertanya gitu kan. Dari teman-teman silahkan. Oh ya silahkan. Ada. Halo, selamat malam. Saya Fajar dari Bandung. Pertanyaan saya ada dua, tapi satunya permintaan, satunya pertanyaan. Pertanyaan pertamanya visi buat hubungan Kesenuma dengan Ponorogo mungkin 5 tahun ke depan seperti apa. Terus yang kedua permintaan, kayaknya Pak Kadowaki sama Ibu Ningsih bisa nanya. Kalau mungkin punya pertanyaan ke teman-teman, sharing mungkin yang udah dialami selama hampir 1 bulan ini kayak gimana gitu. Terima kasih. Siap Mas. Jadi この質問はニンシーさんへの質問なんですけども、マキコさんね、今回のプロジェクトの中でどのようなビジョンをお持ちですか？これからポノロゴ気仙沼
一つの架け橋のおかげでいろいろなことを交流できたと思います。そしてこれからやっぱり一緒に歩む友として何を一番大事にしたいと思いますかが質問です。当然皆さんポノロゴで1ヶ月近くいると思うんですけども、いろいろなことも学び聞いて、そして感じたと思います。何が一番重要で、そして気仙沼に役に立つと思いますかです。この、1ヶ月ぐらい皆さんといろいろやる中で思ったのは、今回は割と私たちからこれをやりましょう、こういうふうにやりましょうっていう投げかけをして、皆さんが本当に自分の今まで持っているもので答えてくれたっていうのが大きいのかなと思います。で、私たちも皆さんに会ったのが初めてで、一緒に何かをやったのが初めてでっていう中で、このプロジェクトを通して、まずはお互いに知り合えたっていうのが今回の第一ステップだったのかなと思っています。で、今後この関係をどうやって続けていきたいかっていうことですけど、一つは皆さんの考える交流っていうものの姿をもっと見てみたいなっていうのがあります。で、もう一つは常に外に開いた形でこの関係が続いていくといいんじゃないかなと思う。いろんな人が入ったりとか、アーティストじゃない人も関わりながら、実習生がもっと関わりながらお互いに知り合っていくっていうような活動ができればいいんじゃないかなと思います。で、今回見ていて、やっぱり子どもとか、女性とか、学生とかそういう方たちにもっと入ってもらって、より広いつながりっていうものができればなと思います。それは今回日本から高校生が1人来ているんですけれども、彼女を見ているとやっぱりそのインドネシアの人の温かさというか、オープンな心とか優しさとかに彼女はとても刺激を受けていると思うので、それが日本の人にとってはとても大事な世界、温かさ、なんていうんですか、生きる上で私たちが学んでいかなきゃいけないことなんじゃないかなと思うので、そういうものがちょっとざっくりしてますけど、そういう関係をこれからもいろんな方向でいろんな人が混ざり合いながら作れればいいかなと思っています。ただそれにはやっぱりダイレクトな言葉でのコミュニケーションだけだと難しいと思うので、門脇さんだったり皆さんアートの力っていうのは本当にすごいなと、私にはそういうことは全然できないなと思うので、お互いにアイデアを出し合ってできればなと思ってます。Baik, tentu di dalam jalin persahabatan yang kami rencanakan itu mengalami berbagai tantangan dan rintangan. Pertama, untuk langkah awal keberhasilan yang kami anggap betul-betul kami rasakan manfaatnya adalah saya dapat berkenalan dengan warga kota ini, terutama mereka-mereka yang mencintai seni dan mereka-mereka yang punya niat untuk mengenal lebih banyak lagi. Rasa penasaran yang tinggi yang dimiliki oleh warga kota ini. Sehingga di dalam menjalankan berbagai kegiatan kami melihat antusiasmenya dan saling membantu. Itu merupakan suatu temuan yang paling penting dalam membuktikan bahwasannya niat untuk berteman itu ada. Itu suatu kebahagiaan buat kami, dan kedepannya kami harapkan juga khusus untuk mereka-mereka yang mau berangkat ke negara kami dalam bentuk belajar, bekerja, atau hal-hal lain dapat mendapatkan suatu inspirasi, sehingga di kota tujuannya juga mereka mendapatkan kemudahan untuk berbaur lebih cepat, mendapatkan kemudahan untuk mencari cara-cara komunikasi baru, bukan saja dengan berbicara, menulis, tetapi melalui bingkai kesenian yang mereka pernah lihat melalui kegiatan-kegiatan kami di Kota Ponorogo. Tentu tidaklah mudah untuk melaksanakan itu semua, maka dari itu kami datang dengan mengajak Pak Kadwaki
Karena kalau misalnya saya disuruh untuk berbuat suatu kegiatan persahabatan dengan bingkai seni itu sangatlah mustahil untuk Maki Kosang tadi menjawab. Maka dari itu kali ini untuk kegiatan di Kota Ponorogo kami membutuhkan bantuan Kadoaki sebagai seniman untuk dapat terjemahkan dalam berbagai bentuk niatan baik untuk bersahabat, niatan baik untuk mengerti satu sama lain dan mencari solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang bahkan tidak bisa diucapkan tetapi memang itu ada di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Semoga ke depan kegiatan serupa ini bisa menjadi inspirasi dan dapat menjadi penghantar yang lebih bisa mendorong percepatan dalam persahabatan dimanapun Anda, mereka, saya berada. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya atau mau sharing dari teman-teman yang lain? Ini mungkin Pak Yuichi Watanabe di sini juga hadir. Oh atau Pak Kadoaki mau ingin? むしろこう今回参加してみてですね。なんかこれをやったからなんか変わったとか、あるいはこういう関係を将来作りたい、なんかそういうのはないですかね。Mas Agra, kalau misalnya boleh, apa tidak lebih tepat kalau misalnya kita undang mereka-mereka yang hadir di sini yang memang sedang membantu program proposal yang mereka kerjakan. Mungkin mereka bisa bercerita kisah seperti apa pengalaman yang mereka dapat, seperti apa temuan-temuan yang bisa dia peroleh selama melaksanakan kegiatan ini, terutama dalam mengenal kami, mengenal mereka, mengenal kita semua. Boleh juga mungkin menceritakan kisah kesulitan-kesulitannya dan bagaimana mereka mengatasinya. Mungkin itu menarik untuk lebih didengar. Oke. Boleh sih, mungkin dari teman-teman yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan ya bersama dengan teman-teman dari Jepang ini, mungkin perwakilan satu-satu aja kali ya Mas ya. Siapa dulu kira-kira? Tembak langsung, siapa yang mau? Kuko. Mas Kuko mau, silakan Mas Kuko. Ini adalah salah satu orang yang bekerja sama dengan pihak dari Jepang. Oke. Wah, perkenalkan nama saya Kuko. Saya bergerak di street art Cokro Sketsa, komunitas menggambar setiap malam Rabu di sepanjang House Cokro Aminoto. Ya itu terus apa? Rasanya. Oh, rasanya. Ya itu kenalan. Apa yang didapatkan dari kerjasama ini? Ya, pertama itu yo seneng, kita suka dapat kenalan dari luar negeri, kita bisa ternyata kebudayaan berbeda, terus saya suka teh enak, terus ceria, saya juga suka kanji, aku lebih malah belajar banyak sekali dari Makiko, dari Pak Kadoaki, banyak yang pengalaman sharing juga sama Pak Panglima.こう普段からこんなにいっぱいアート活動がみんなできる感じなんですか。それともこう日本人が来てるから無理して一生懸命やってんのか、その辺普段何してんのか聞きたい。 Mas Kuku dan teman-teman mohon dijawab dengan jujur. Oke. Ini kan kami datang terus kami melihat ini mungkin seniman-seniman di Ponorogo terpaksa nih kerja begini banyak, mengadakan event begini, rapat begitu padat. Apa kesehariannya memang aktivitas seninya seperti yang pernah kami rasakan selama 1-2 minggu terakhir, atau memang karena kami datang baru
dipaksakan kegiatan seninya atau memang seniman di Ponorogo memang cinta seni dan memang biasa untuk kegiatan-kegiatan seni selama ini? Kita semua apa ya, kebanyakan orang Ponorogo itu suka pertunjukan, suka rame, suka berkumpul bersama-sama. Mungkin dari kecil kita dari Karang Taruna lah, mulai dari Karang Taruna, kondangan, ya, bukan event siapa ya, gotong royongnya dari kecil sudah terbangun. Iya. ですね、我々ってもう小さい頃からにぎわい事が好きで、みんなとたくさん集まるのが好きで、そしてみんなの手伝いをするっていうのがもう心がけて小さい頃から教えられたんですね。ですから今回皆さんが来て我々はワイワイガヤガヤしてるんでなくって、本当に我々が好きで毎日のようにこういう形でやってるので、皆さんが来たからわざとじゃないんです。普通通りやってるんです。ゴトンロヨンはみんなと協力活動し合って何かをなすというのがインドネシアのことわざでゴトンロヨンです。Gotong royong. Gotong royong, honto. Apa pertanyaan dari Kak Duaksang, betul gotong royong itu wujud di negara ini? So this. Mungkin dari teman-teman yang lainnya lagi, mungkin gantian siapa? Toki-doki. Toki-san. Come here. Oke, saya undur diri. Gantian dulu silahkan untuk sharing. Mas Tokit monggo lenggah mriki. Ini salah satu yang juga bekerja sama dengan teman-teman dari Jepang ini ya, Mas Tokit. Mas, oke. Mas, bisa diceritain Mas, gimana rasanya kenalan sama teman-teman dari Jepang dan bekerja sama, apa yang didapatkan selama hampir sebulan ini ketemu dengan mereka? Mbak, kopi jingkir siji, Mbak. Apa ya? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Saya melihat ini bukan sebagai bentuk formalitas ya. Maksudnya beliau datang menggunakan proposal, terus semacam ada kegiatan-kegiatan itu. Kalau saya pribadi, saya tidak memandang dari sisi itu. Saya pribadi sebetulnya pengen menggali sejauh mana makna berteman, friendship, atau bersahabat itu sendiri, sehingga kita bisa menakar toh sejauh apa sih kita berkat. Ya, sedalam apa? Apakah sekedar biasa, saya kenal Jepang, Jepang kenal saya, ya sudah selesai, atau memang kita memiliki ikatan, ada berbagi sedikit budaya, ada berbagi ruang-ruang kesamaan yang dari sana bisa dibawa ke sini dan dari sini bisa dibawa ke sana gitu. 私は皆さんがどういうところから来てわざわざだから付き合ったのじゃないんです。みんなが、我々のことを知りたかったから我々も皆さんのことを知りたかったんです。皆さんが日本から来たから我々が知りたいじゃなくって、言葉で心で示してくれたから我々もただそのような同じような形で答えただけです。皆さんが友達になりたい、当然私たちもあなたの友達になりたいですと答えました。そしてあなたたちも私たちのことが知りたいでしょう。当然私たちもあなたのことが知りたくなりました。ただそれだけのことなんです。単純で人間で
特別なことなんてないんだけども特別でしたです。泣きますね。Keluar air mata kami. Oh, biasa. Jadi sebenarnya kita kan sejak kecil kan mengenal Jepang dari masa lalu. Masa lalu ya, saya tidak bicara aneh-aneh. Terus kemudian saya melihat di sosmed, ada proyek ini apa. Dari situ kan semula saya tidak tahu Kesenuma, akhirnya kan ya sedikit-sedikit akhirnya belajar juga toh, tahu oh Kesenuma seperti ini. Terus mungkin saya ada ide apa, punya sumbangsih apa untuk saudara-saudara di Kesenuma. Terus akhirnya bisa membuat karya seperti yang kemarin. Terus kenal panjenengan juga, kenal Mas Fajar. Nah ini kan perkawanan yang asik gitu aja, wis. 私が最初に皆さんの活動をしたっていうのはソーシャルメディアを通じたんですね。何か起きるな、誰か来るな、こういうことか、参加してみたい、もっと知りたい。でその結果本当に会って見て聞いて面白い人たちだな、面白い考え方をするな、そういうこともできるんだなと私が学び、そして私が知っていることを伝えたら、なんていうんだろう、想像を超えた反応をしてくれて、私が知っていることってそんなに、珍しいことなのかなと自分でさえももう一回、知ることができた。皆さんだけではなく僕のことも知ることができて、本当に今回の企画で皆さんに会えたことだけでもとても嬉しいです。はい。Ada lagi Mas, perasaan apa yang dirasakan selama ini? Oke, kalau begitu, oke, monggo. Mungkin juga dipersilahkan. Oke, mungkin ada dari teman-teman di sini yang ingin bertanya mengenai apa yang kita bahas hari ini ya, tentunya. Atau mungkin ada yang pingin, wah aku pingin ke Jepang gitu katakanlah, pingin juga mengenal yang ada di sana kayak gitu. Atau apa yang mungkin ingin ditanyakan dari teman-teman. 他の皆さんも例えば日本行きたいとか思ってるし、勉強したいとか思ってる人もいるかもしれません。そういう人がいるんであればどうぞ質問でも何でもいいんでマイクを取ってくださいです。Ada teman-teman yang ada di sini mau tanya mungkin? Atau kalau Oke. Kalau memang nggak ada kita lanjut dulu mungkin ke siapa nih? Mas Andre mungkin ya. Mas Andre bisa udah kemarin nggak apa-apa. Kalau ini kan dialognya beda nih. Siapa? Oh, Glora. Glora-san mungkin bisa ke depan. Ini juga salah satu orang yang bekerja sama tentunya dengan Ponorogo Art Project. Monggo. Mengenai berbagi pengalaman dan juga